Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikan Tias Azari dari kelas A dengan NPM 1817015103. Nah, di sini saya akan menjawab untuk soal UAS teori informasi tentang Huffman Code dengan Shannon-Fano Code. Nah, di sini ada penjelasannya. Huffman Coding. Jadi Huffman Coding adalah sebuah tipe kode yang optimal yang biasanya digunakan untuk lossless data compression. Nah, hasil dari algoritma Huffman bisa dipandang sebagai sebuah tabel kode variabel panjang untuk pengkodean simbol sumber, seperti sebuah karakter dalam sebuah file. Nah, algoritma ini memperoleh dari tabel tersebut berdasarkan dari estimasi probabilitas atau frekuensi munculnya untuk setiap nilai yang mungkin dari simbol sumber, seperti dalam metode pengkodean entropi lainnya. Simbol yang lebih umum diwakili dengan bit yang lebih sedikit daripada simbol kurang umum. Nah, di sini nih ada contohnya, kayak misalkan kata yang menggunakan huruf-huruf ini. Nah, di sini spasinya ada 7 kali. Huruf A-nya ada 4 kali. Nah, di sini maka dibuatlah untuk kodenya pakai Huffman coding ini. Nah, yang kedua yaitu ada Shannon-Fano coding. Shannon-Fano coding adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data, sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai kompresi dan pengambilan data dari sebuah kalimat. Nah, Shannon-Fano coding adalah sebuah teknik untuk membuat kode prefiks berdasarkan beberapa set simbol dan kemungkinan simbol tersebut. Algoritma ini tidak mencapai panjang kode optimal yang seharusnya, tetapi algoritma ini menjamin bahwa semua panjang huruf kode adalah dalam 1 bit pada ide log P. Nah, di sini kita langsung buka contoh program dari Huffman Code-nya. Nah, di sini ini pertama deklarasiin dulu untuk header-headernya. Kayak di sini ada include CS Studio. Di sini sama aja, bisa juga kayak dipakai include stdio.h. Itu fungsinya untuk menampilkan fungsi print sama scan. Nah, di sini ada fstream itu untuk membaca file dan memberikan output sekaligus. Nah, jadi nanti di bagian di Huffman Code ini kita bakal masukin satu file .txt itu untuk dibaca kompresinya. Terus di sini ada IOStream untuk cout, cin sama ndl. Ini untuk bagian mapping, vektor untuk bagian vektornya, sini algoritmanya. Ini using namespace std ini untuk menyajikan perintah atau deklarasi compiler. Jadi nanti misalkan cout atau dan lain-lainnya itu kita nggak buka satu-satu lagi. Nah, di sini di deklarasi ini string Huffman-nya itu punya arraynya 256. Di sini untuk class node-nya. Nah, di sini kan udah nih, ini kan ada kelasnya. Ini public. Ini karakternya. Terus di sini nodenya ada left dan right. Jadi ini pakai pointer. Pertama karakternya itu sama dengan 0. Di sini count-nya left baru ke right. Itu sama dengan 0. Kalau left sama dengan right itu sama dengan berarti 0. Nah, di sini untuk yang node karakter 11 count-nya ini kan. Ini untuk booleannya. Jadi untuk boolean itu maksudnya kayak yang 0101-nya nanti sort by sec node pointer A dan node pointer B. Nah, di sini ini bagian mappingnya.
ini bagian map. Jadi di sini udah ada char 11, first file, ini konstanta maksudnya, char, ini nama filenya nanti, sama ini file size-nya. Nah, di sini kan udah ada nih file ptr fopen. Nah, ini maksudnya ini perintah untuk ngebuka file yang nanti kita masukin. Contohnya rika.txt. Nah, nanti di sini bakal ada perintahnya fopen untuk membuka file itu dan ngebaca file itu. Kalau file itu nggak ada, nih ptr itu sama dengan 0, berarti dia error. Tapi kalau ada, dia langsung ngebuka. Nah, ini bagian pengcombine. Jadi di sini ada node pointer combine, ada node A dan node B. Di sini kan ada node parentnya, orang tuanya. Nah, ini untuk yang A, count plus B count. Ini untuk parentnya B, itu di bagian sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan berarti A. Ini untuk penentuan si parentnya atau si akarnya. Nah, yang ini bagian vector node-nya. Jadi sort by character count. Di sini for it push. Nah, ini kan udah, jadi dia setelah menentukan parentnya, dia lanjut ke sini. Terus di sini ada store Huffman value. Jadi di sini ada nilainya. Ini dijelaskan ada 11 store Huffman value, not pointer root sama string value. 11 TMP itu ada sama dengan 0. If root tidak sama dengan 0, maka TMP store Huffman value-nya root sebelah kiri dan value plus 0. Jika if root di sebelah kiri sama dengan 0 dan root sebelah kanan sama dengan 0, maka Huffman value inside char root karakter itu sama dengan nilainya. TMP ditambah dengan value length-nya atau panjang nilainya. Root ya. Nah, ini return TMP ditambah lagi. Nah, di sini ada void in order-nya. Jadi void in order not root sama string value juga. Jadi di sini ada if root tidak sama dengan 0, in order-nya root-nya kiri, lalu value-nya ditambah 0. Jika root-nya di sebelah kiri itu sama dengan 0 dan root-nya di sebelah kanan sama dengan 0, maka print karakter. Tadi print karakter. Nah, udah kan? Baru di sini note untuk generate Huffman tree. Jadi di sini untuk yang penentuan pohonnya, kayak misalkan Huffman code itu kan pakai pohon, kayak dia ada akar dan ada kaki-kakinya dari 0 1 0 1 0 1 seperti itu. Nah, di sini untuk bagian tree-nya, bagian mapping char coba value. Ini ada vektornya. Vector node stores sort by character count value, node 1, 2, dan parent. 11 size store size, sort store begin, store end, dan sort by sec. Sini ada while, pakai fungsi while. While size-nya lebih dari 2, tuh, maka 1 store end. Di sini ini kalau yang satu ya, kan lebih dari satu. Yang satu ini dan yang kedua ini. Orang tuanya kombinasi dari 1 dan 2. Nah, ini di push. Baru di sini bagian size-nya. Min size, jadi kekurangan pada size-nya.
parent yang tadi. Jadi ngembaliin nilai si parent tadi. Jadi kayak parent itu kombinasi dari nilai yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini udah bagian kompres. Itu udah kompresnya. Itu kan tadi jadi kita masukin konstanta bagian char itu kan untuk teks gitu. Jadi file name-nya, jadi kita di sini dibuka file name. Nah, di sini ada kalau dia null, IPTR ini sama dengan null, dia langsung error. Maksudnya file not found. Nah, di sini ada char counter, di sini ada while juga. Ini bagian size-nya. Size-nya jika size tidak sama dengan file size, maka yang keluar. Nah, di situ kan tadi ada coding bagian kompresnya. Nah, ini bagian get file size-nya. Jadi dia udah ngedapetin lagi ukuran dari filenya, size ukurannya. Nah, di sini bagian dekompresnya. Nah, kalau udah kan udah semua tuh maksudnya di atas semua. Nah, di sini tinggal di bagian inmain-nya. Nah, nanti bagian inmain-nya kan tadi kita udah bahas untuk bagian konstanta masukin file name atau filenya. Nah, di sini kita masukin kan. Nih, jadi const char file name 111. Jadi udah buat filenya ini 111.txt. Nah, di sini langsung kan dia ngeprint untuk bagi ukuran-ukuran sama hasilnya. Misalkan kita running. Nah, ini kita coba buka. Nah, di sini kan ada Rika Ning Tias. Nah, maka yang keluar itu seperti ini. Jadi per hurufnya itu ada penjelasannya 1, 1, 1, 2, 3, berapa kali munculnya, spasinya. Ini hasilnya. Di sini ada spasi 2 karena 0 terakhir di penambahan coding NPM itu dia masuk. Nah, jadi dari 00000001. Jadi di sini udah ada kejabar semua. Dari yang original filenya 13, kompres filenya size-nya jadi 6. Total file size-nya jadi 5. Nih, seperti itu. Misal nih kita nggak mau masukin nih. Misal kita lupa. Ini kita kosongin ya. Misal kita running, maka hasilnya error, file not found, kayak gitu. Jadi harus kita masukin. Misalkan kita mau ganti menjadi siswa ilmu komputer seperti ini. Ini kita save. Ini kita balik lagi. Kita running seperti ini kan, jadi langsung berubah. Jadi dia tergantung kita masukin inputannya di file tadi. Tuh ada 2018 2801 kode his seperti itu. Nah, udah, baru kita lanjut ke codingan bagian untuk yang Shannon-Fano code. Nah, kalau yang Shannon-Fano code ini nanti dia nggak nginputin file lagi, tapi langsung kita klik.
Jadi di sini udah ada nih. Ini sama headernya. Kalau yang ini iostream untuk si out si in sama NDL string ini untuk manipulasi string. CMAT ini untuk rumus matematika, perhitungan matematika. CS Studio itu untuk menampilkan fungsi print sama scan. Ini kita di sini langsung dideklarasiin. Kita buat struct-nya dulu, struct karakter. Di sini ada char, ada integer bagian frekuensi, sama string kodenya. Udah kan, struct-nya udah kita tutup, baru kita buat class void-nya, Shannon Fano, ada karakter T-nya. Karena kan tadi di struct-nya kan karakter T, jadi sini karakter T, char, integer untuk n, kan nanti ada n, integer starnya dari 0, ada konstanta string untuk full branch sama branch. Nah, di sini string code sama dengan full branch plus sama branch. Di sini jika start sama dengan n, maka char start kode sama dengan kode. Nah, ini integer sum jumlah sama dengan 0. Ini diulang perulangan for integer i start i sama dengan start, i sama dengan start, dan i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Maka di sini sum sama dengan plus dari chart i frekuensi. Jadi sini pakai arraynya. Di sana ini Shannon Fano untuk karakter i min 1 start 0 kode. Ini bagian untuk chart n, i 1 untuk kodenya. Jadi kalau udah selesai dia 1 kodenya, tapi kalau dia baru mulai itu 0. Nah, di sini masuk ke inmain-nya. Ini hanya pendeklarasian. Ini get line untuk dapetin line-nya. Ini karakternya tadi. Nah, ini karakter chart new karakter for integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari s tadi, sama i plus plus, integer j sama dengan 0. Sini while j kurang dari size dan char j itu tidak sama dengan s array i, maka j plus plus. Sini if j sama dengan size, di sini charnya s sama dengan char sama dengan s array i, sama di sini char size plus plusnya frekuensinya sama dengan 1, atau jika ini atau enggak dia char j itu frekuensi plus plus. Sini bagian boolean ya. Ini bagian yang boolean sorted itu yang kayak nunjukin kode dari dia 0 1 0 1 0 1. Nah, di sini ada Shannon Fano ini untuk tabelnya. Jadi nanti muncul tabel bagian kodenya, frekuensinya juga, sama karakternya. Jadi sini pertama karakter, frekuensi, dan kode. Ini untuk print ya nanti. Coba kita compile. Nah, jadi di sini nanti kita disuruh bisa Rika spasi A. Nah, di sini kan udah ada Rika spasi A. Jadi semua karakternya 1111 karena huruf kecil dan huruf besar itu berbeda. Jadi di sini A kecilnya ada 1,
A besarnya ada 1. Jadi di sini keluar kan kode-kodenya. Coba kita coba lagi. Nah, seperti ini. Ini kan ada I ada 4, A ada 3. Jadi diurutin dari yang paling banyak sampai dia ke yang paling rendah itu ada titik 11111. Di sini jadi penulisan huruf besar dan huruf kecilnya itu berpengaruh karena huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Misalkan saya adalah mahasiswa jurusan komputer Universitas Lampung angkatan 2018. Nah, sini. Nih, jadi otomatis kan ini banyak banget sesuai dengan string yang diinputin tadi. Ada berapa, kayak di sini A-nya ada 15, spasinya ada 9, U-nya ada 6. Kalimatnya, saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung angkatan 2018. Nah, jadi untuk movement yang ini tadi udah dijelasin, dan juga ada Shannon code. Nah, kalau dari referensi yang saya baca, banyak yang lebih menganjurkan untuk menggunakan movement code karena lebih efisien daripada Shannon Fano. Kalau movement code itu terbukti dari per bitnya dia terkompres, tapi kalau dari Shannon itu kayak ada apa ya, per bitnya kenapa, pokoknya lebih menganjurkan untuk movement code. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.